Shalom teman-teman Youth GKI Kanan. Senang sekali kok pada hari ini kita bisa sama-sama kembali, kita mau saat teduh bareng yuk. Teman-teman, mari kita mempelajari satu tema yang berharga, yaitu ketika kita bisa, jangan sombong di hadapan Tuhan. Ketika kita bisa, jangan sombong di hadapan Tuhan. Karena inilah yang menjadi problem dari Daud, khususnya apa yang dicatat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-24. Di situ digambarkan bagaimana dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17, di situ Daud melakukan penghitungan terhadap umatnya dan terhadap pasukan-pasukannya. Kurang lebih Daud melakukan sensus. Loh, kenapa sensus dianggap sebagai hal yang salah? Karena sesungguhnya Daud yang mengetahui kekuatan melalui sensus yang dilakukan, dia merasa diri mampu, dia merasa diri hebat. Padahal sesungguhnya yang hebat itu adalah Tuhan yang selama ini telah berperang berkali-kali di dalam peperangan Israel, dan Tuhanlah yang menyebabkan Israel mengalami kemenangan. Itulah sebabnya gak heran kalau Tuhan itu murka terhadap Daud. Tuhan sungguh-sungguh marah terhadap Daud karena Daud seakan-akan berpaling dari Tuhan yang banyak berperang bagi dia. Dan itulah sebabnya mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari 2 Samuel pasal yang ke-24. Kita perhatikan ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19, lalu kita memperhatikan ayat yang ke-25. Jika sudah mendapatkannya, Koko akan membacakan untuk setiap kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari itu datanglah Gad kepada Daud dan berkatalah kepadanya, "Pergilah, dirikanlah mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna, orang Yebus itu." Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad seperti yang diperintahkan Tuhan. Ayat yang ke-25 di situ dikatakan, lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Di dalam bagian ini digambarkan bagaimana sesungguhnya Daud itu kembali kepada Tuhan setelah ada tulah yang menimpa orang Israel karena apa yang menjadi keputusan Daud untuk melakukan sensus, dan yang pada akhirnya Daud berpaling dari Tuhan dan merasa dirinya mampu. Di dalam bagian ini Daud menyadari bahwa sesungguhnya bukan kekuatan Daud lah yang membawa dirinya sampai titik itu. Tetapi seorang Daud aja bisa jatuh, teman-teman. Apalagi sesungguhnya dengan kita. Ayo kita hati-hati, ayo kita mawas diri. Kita mau sama-sama belajar aware bahwa jangan sampai kita ini adalah orang-orang yang kemudian nanti adalah orang-orang yang melukai Tuhan dengan perbuatan kita sendiri. Jangan sampai kita adalah orang-orang yang merasa diri mampu, padahal sesungguhnya sepanjang hidup kita ini penuh dengan topangan Tuhan. Teman-teman, Israel menerima ganjarannya dengan menerima tulah dari Tuhan. Jangan sampai Tuhan menulahi hidup kita. Dan sesungguhnya bukankah pandemi ini memberikan kepada kita satu gambaran yang besar bahwa sesungguhnya setiap kita itu nggak mampu tanpa Tuhan. Kalau Tuhan nggak lindungi, Tuhan nggak sertai, mungkin kita bisa terkena sakit COVID dan kita sulit untuk sembuh. Teman-teman, itulah sebabnya ayo kita belajar. Ketika kita mampu, ketika kita bisa, kita nggak melupakan Tuhan, kita nggak sombong di hadapan Tuhan. Dan itulah sebabnya teman-teman, inilah salah satu dosa yang kita perlu perangi. Dosa kesombongan, dosa merasa diri mampu, yang perlu kita lawan sebagai anak-anak Tuhan. Nah, itulah sebabnya teman-teman, mari kita sama-sama belajar untuk memahami ini dan menjadikan ini sebagai pedoman kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini. Tuhan kembali memberikan kepada kami firman-Mu untuk kami pegang, untuk kami
pelajari dan untuk kami lakukan. Kami nggak mau merasa mampu sendiri, kami mau sepenuhnya bergantung sama Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, kami nggak ada sampai kami ada hari ini. Dan itulah sebabnya Tuhan, tolong pegang tangan kami erat-erat. Pegang tangan kami ini, kami nggak mau berjalan sendiri. Terima kasih, berkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkati juga GKI Kanaan. Berkati Youth GKI Kanaan yang akan melaksanakan virtual youth camp pada akhir pekan ini. Tuhan yang akan memberkati. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa ucapkan syukur. Amin. Nah teman-teman, ini saat teduh kita pada hari ini. Jangan lupa besok juga kita akan sama-sama saat teduh kembali di jam yang sama. Teman-teman bisa akses melalui YouTube maupun melalui IGTV. Lalu teman-teman jangan lupa hari Jumat, Sabtu, Minggu kita ada virtual youth camp. Please, ayo ikut. Dan jangan lupa lihat grup WA-nya supaya teman-teman nggak ketinggalan berita-berita dan info-info menarik mengenai virtual youth camp. Jangan lupa terus dengerin Spotify. Jangan lupa di like dan di follow Spotify Youth GKI Kanaan. Kalau teman-teman ada pertanyaan bisa langsung DM ke message IG Youth GKI Kanaan. Dan nanti kami para pembina akan menjawabnya melalui Spotify. Jangan lupa Sabtu ini kita akan ada Zoom Fellowship juga yang bersama-sama dengan Virtual Youth Camp. Buat teman-teman yang nggak daftar Virtual Youth Camp, jangan lupa ikut Zoom-nya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all.